Surat An-Nur ayat 30-31, di dalamnya ada 5 perintah, 5 syariat. 2 yang pertama bagi laki-laki dan wanita, 3 yang berikutnya khusus wanita. Kalau kita perhatikan kehidupan kita saat ini, perintah dan larangan itu banyak kita langgar, terutama di era medsos, di era smartphone. Ketika akses kepada kemaksiatan itu begitu mudah, kita banyak melanggar ayat ini. Yang pertama, perintah menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum laki-laki yang beriman untuk menjaga sebagian pandangan mereka. Kenapa disebut sebagian? Karena ada pandangan yang dibolehkan. Contoh, karena ada hajat, seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita, maka disunahkan dia melihat wanita tersebut. Yang kedua, perintah menjaga kemaluan. Sebagaimana lanjutan ayat, wa yahfadhu furujahum. Katakan juga kepada kaum laki-laki yang beriman untuk memelihara kemaluan mereka, yaitu kecuali kepada pasangan yang halal bagi mereka. Dan bahkan ini juga diperintahkan kepada kaum wanita. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan juga kepada kaum wanita yang beriman untuk menjaga sebagian pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan memelihara kemaluan mereka. Jadi 2 perintah ini ditujukan kepada kaum laki-laki dan kaum wanita. Kemudian perintah yang ketiga ditujukan khusus kepada kaum wanita. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maksudnya adalah kecuali pakaian luarnya, yaitu jilbabnya yang nggak mungkin lagi ditutupi. Itu sudah penutupnya yang terakhir. Kemudian Allah merinci juga di sini, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna ila akhiril ayat. Janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka dan seterusnya. Disebutkan sejumlah mahram sampai kepada sesama wanita. Kemudian yang keempat, masih khusus bagi wanita. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka kaum wanita itu menutupkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika turun ayat ini, para sahabat yang wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka memotong-motong kain-kain mereka lalu mereka berikhtimar dengannya. Kalau kita terjemahkan berikhtimar itu berarti berkerudung dengannya. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya adalah ghattayna wujuhahunna. Mereka tutup wajah-wajah mereka. Lalu apa bedanya dengan jilbab? Apa kata Allah tentang jilbab? Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Berarti beda kan? Jilbab dan kerudung. Apa bedanya? Kerudung menutup dari kepala sampai ke dada, sedangkan jilbab menutupi seluruh tubuh. Maka inilah 2 pakaian wanita. Kerudung itu pakaian dalam, pakaian dalam yang menutupi bagian atas. Di bawahnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menggunakan jubah. Kemudian kerudung dan jubahnya itu ditutup lagi dengan jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Yang kelima kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah kaum wanita menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksud ayat ini jemaah sekalian, para wanita di masa dahulu dari kalangan jahiliyah, ketika ada kaum laki-laki, mereka sengaja menghentak-hentakkan kaki mereka biar kedengaran kaum laki-laki untuk menarik perhatian. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan itu kepada para wanita beriman. Dan jemaah sekalian, ini kiaskan kepada semua yang indah dari kaum wanita dan semua yang menarik perhatian laki-laki dari kaum wanita untuk ditutupi. Dan itulah tujuan berjilbab, agar yang menarik, yang indah untuk dilihat oleh kaum laki-laki pada diri wanita tertutupi. Jadi nggak masuk akal kalau jilbab itu terlihat cantik, terlihat modis. Itu bertentangan dengan tujuan berjilbab. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi, kata Allah, jangan mereka nampakkan perhiasan. Jangan mereka gerakkan kaki supaya terdengar perhiasan. Itu artinya apa? Semua yang indah, semua yang enak dipandang oleh kaum laki-laki pada diri wanita, itu hendaklah ditutup. Apakah auratnya, atau pakaiannya yang bagus dilihat, atau perhiasannya, itu harus ditutup. Banyak wanita salah kaprah. Karena wanita
boleh pakai emas, dia pun keluar rumah pakai emas. Lalu dilihat oleh semua laki-laki. Itu perhiasan untuk mempercantik diri di hadapan suami, bukan di hadapan laki-laki lain. Ini salah kaprah banyak kaum wanita hari ini. Justru ketika keluar rumah, dia berdandan habis-habisan. Di depan suaminya di rumah, biasa-biasa saja. Atau malah nggak enak dipandang. Inilah jemaah sekalian, secara ringkas, 5 syariat. Kemudian, setelah itu ditutup dengan perintah bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan, walamma amara ta'ala bihadhil awamir al-hasanah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah yang baik ini, wa wassa bil wasaya al-mustahsanah, dan memberi wasiat dengan wasiat-wasiat yang indah ini, yaitu yang 5 tadi, wa kana la budda min wuqu'i taqsir minal mu'min bidzalik. Maka kata beliau, pasti akan ada kekurangan dari orang beriman dalam mengamalkannya. Dan hari ini kita buktikan. Karena cukup buka gadget, buka medsos, yang tidak pantas kita lihat, semua muncul. Bahkan karena sudah sering dilihat, sudah jadi biasa. Dan yang lebih parah lagi, kalau dia berani nonton di depan orang, berarti sudah nggak ada malunya. Sudah dianggap itu hal yang biasa. Menonton video lawan jenis di YouTube atau di medsos, bahkan bagi sebagian orang sudah menjadi hal yang biasa. Maka kata Syekh, ini yang mungkin terjadi pada orang beriman, sehingga amarallahu ta'ala bitaubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.